kami dalam rangka press release ya. Yang saya hormati dan banggakan dan teman-teman media yang sudah datang hari ini memenuhi undangan kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak sesuai dengan undangan yang kami sampaikan kemarin bahwa pada hari ini kita akan mengadakan press release berkaitan dengan pegadaian menyalurkan kurs syariah. Jadi sebetulnya secara nasional ini penyaluran secara nasional ya, secara nasional itu hampir berapa kemarin ya? Kalau tidak salah cek dulu ya datanya ya. Jadi Pegadaian itu punya anggaran untuk di KUR ini secara total yang 5,9 triliun. 5,9 triliun secara nasional. Dan kami di area Sulawesi Tenggara ini menargetkan nanti penyaluran KUR ini sebanyak 85 miliar. Kalau kita rata-ratakan pinjamannya ini kan berkisar antara 1 sampai 10 juta. Kalau kita ambil rata-rata 10 juta, berarti target nasabahnya 85.000 ya? Ya. Nah, kalau ya katakanlah rata-rata target nasabah kita adalah 85.000, kemudian target kreditnya adalah 85 miliar. Ya. Kemudian kenapa KUR ini kita selalu munculkan atau produk ini kita salurkan? Karena yang pertama berkaitan dengan COVID-19 pasca kalau sekarang sepertinya sudah agak mereda ya pondokannya. Jadi pasca sih. Nah ini perlu stimulus, khususnya usaha-usaha mikro perlu stimulus. Maka berawal dari itulah kita mengeluarkan produk kurs syariah ini dengan tarif yang sangat murah banget gitu kan. Mungkin teman-teman media punya saudara atau punya usaha ya silakan aja ajukan kreditnya. Tarifnya hanya 0,28% per bulan. Kurnya 0,28. Kalau 1 juta itu per bulan berapa itu? Hanya 28.000 barangkali. Berapa ya? Berapa itu? 28.000 dengan pinjaman 10 juta. Tarif bukan bunga tarif. Nah, jadi seperti itu. Nah, sebelum lanjut saya perkenalan dulu ya, saya lupa perkenalan diri saya. Jadi nama saya Dede Anom Sastrawan selaku Deputi Bisnis Pegadaian area Sulawesi Tenggara. Sampai saat ini Om Hijir, ini kelas berat ini. Kelas berat, badannya berat gitu kan. Om Hijir selaku Kepala Departemen Usaha Non-Gade. Kalau ini kan non-gade ya. Jadi Pegadaian ini produknya kan core bisnisnya gade. Kalau ini kita bicara di non-gade. Nah, jadi ya kalau kasih teman-teman kartu. Mas. Baru mau minta Pak. Nah, ini semuanya kita kasih. Jadi itu. Kemudian latar belakang yang lain adalah bahwa Pegadaian ini merupakan badan usaha milik negara, tentunya adalah tetap konsisten membantu pemerintah dalam rangka ya sesuai misi kita juga ya, membantu pemerintah dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan ini terus berkembang dan maju. Itu. Jadi KUR ini latar belakangnya sudah, targetnya sudah. Dan di samping itu juga perlu saya sampaikan juga ke teman-teman media bahwa KUR ini sangat-sangat bagus sekali produk ini, sehingga kami harapkan teman-teman media bisa menginformasikan kepada halayak ramai gitu kan, halayak luas. Apalagi Pegadaian ini sebetulnya sudah ada di Pegadaian area Sulawesi Tenggara ini sudah ada di 51 titik penyaluran yang itu mengcover semua wilayah.
dari Ereke, dari di utara di Lasusua, Lapai, Ereke sampai ke Wanci. Berapa titik Pak? 51 titik. Jadi 51 outlet ya kita bilang ya. Jadi di rilis ini sudah kita tulis juga. Di rilis ini sudah kita tulis juga. Nah, jadi itulah garis besar daripada produk KUR Syariah. Barangkali teman-teman media mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Sewaktu ya 10 menit lah. Silakan. Pak, terkait nasabahnya ini, apakah pelaku-pelaku usaha yang kemudian bergerak di bidang syariah atau bisa di bidang yang lain? Oh, untuk pelaku usaha bidang apa saja bisa. Bidang apa saja ya? Yang penting usaha itu sesuai dengan undang-undang. Artinya yang legal ya. Nah, tidak harus syariah. Tidak harus syariah ya? Kebetulan produk ini kita kan punya namanya pegadaian syariah ya. Kita ada produk syariah juga, dan produk ini dikeluarkan dari bisnis syariah. Tapi peruntukannya untuk all pelaku usaha yang legal gitu ya, usaha legal ini. Terima kasih Pak. Mungkin bagi pelaku usaha yang mengajukan ini, apa sih syarat-syarat yang harus di... Syarat-syaratnya cukup mudah, artinya dari sisi ketentuan umum dulu ya, saya sampaikan ya. Mau disebutkan sebentar ya. Nanti mungkin bisa saya share juga ketentuan ini ya ke teman-teman. Oke. Jadi pertama memiliki KTP elektronik harus. Yang kedua telah berusia 17 tahun. Kemudian usia maksimal 65 tahun pada saat akad jatuh tempo. Kemudian yang punya usaha tentunya, pelaku UMKM. Nah, ini yang penting. Dan si nasabah ini belum mendapatkan fasilitas serupa dari lembaga keuangan yang lain. Karena ini terkoneksi dengan sistem mikro. Nah, kemudian untuk syarat dokumen, lagi-lagi ada elektroniknya. Mungkin nanti saya minta salah satu nomor teman-teman ya, saya share ini syaratnya ya. Ada flyer kita punya. Ada kartu KTP, kartu keluarga, surat nikah bagi yang sudah menikah, kemudian keterangan domisili, keterangan usaha, PBB itu hal biasa. Jadi yang paling penting di sini adalah si nasabah nanti belum memperoleh fasilitas serupa dari lembaga keuangan yang lainnya. Kan sekarang penyelenggara ini banyak, ya BRI salah satunya, bank ya, dan kita salah satunya, bukan salah duanya aja, salah satunya juga pegadaian. Nanti kadang nasabah kan tidak memahami ya, karena dia masih punya kapasitas dan nyari kredit lagi, KUR ternyata sudah dapat. Itu tidak bisa kami layani. Dan ini perlu saya informasikan juga, KUR ini secara ya soft launching lah begitu ya, sudah kita mulai dari 4 hari yang lalu. Itu baru beberapa titik gitu kan, 9 titik kita fokuskan, tetapi nanti mulai Juli, 1 Juli sudah 51 titik ini bisa melayani. Oke, Terkait ini mungkin Pak, interval waktunya, kalau misalkan gadai kan dia misalkan 4 bulan baru dilunasi atau apa. Kalau dari KUR Syariah ini seperti apa dia? Gitu. Oh, tenornya ada yang 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun, sampai 3 tahun. Maksimal 3 tahun. Berarti 1 sampai 3 tahun. Iya, 1 sampai 3 tahun. 1, 1,5, 2 tahun, 3 tahun. Kalau yang 1 tahun maksimalnya untuk pembayaran bunganya ini berapa kreditnya? 0,28% tadi. 0,28% per tahun. Sama itu. Sama ya. Jangka waktu dia. Berarti Jadi, tidak mempengaruhi jangka waktu nih Pak. Tidak mempengaruhi. Flat. Tetap flat. Ya. Lihat ya.
Pokoknya dia plafonnya 1 juta sampai 10 juta. Ya, itu yang mana. Plafonnya. Iya. Dan waktunya 1 tahun sampai 3 tahun. Terus tarifnya 0,28%. Ini berlaku untuk pelaku usaha yang sudah menjalankan usahanya atau bisa pelaku usaha yang akan baru melakukan atau gimana? Dia minimal Sudah berjalan 6 bulan. 6 bulan ya. Minimal 6 bulan ya. Minimal 6 bulan. Oh iya, nanti minta salah satu atau keempat teman-teman kita kirim flyernya, brosurnya lah, nanti lengkap. 6 bulan. 6 bulan. Ini Oke, ada lagi? Pak, kenapa harus syariah? Namanya Karena kan ini yang meluncurkan ke secara umum pegadaian saja, maksudnya pegadaian area Sultra. Nah, kenapa harus kurs syariah begitu? Gini, kita punya bisnis, ada konvensional, ada syariah. Yang mendapat anggaran dari pemerintah adalah di bisnis syariah. syariah. Nah, bisnis syariah inilah yang punya produk, tetapi itu bisa didistribusikan oleh pegadaian yang konven juga. Tapi akarnya nanti adalah akar syariah, betul ya? Ini mulai berlaku kapan, Pak? Sebetulnya soft launchingnya sudah dari 4 hari lalu sudah bisa memohon, tapi kita lagi prepare dulu. Nanti mulai 1 Juli sudah bisa. 1 Juli ya. 1 Juli teman-teman Sudah bisa pengajuan ya. sudah bisa mengajukan. Total di 51 outlet silakan. Di seluruh daerah cabang di Sultra. Outlet pegadaian di seluruh Sultra. Sultra. Sebetulnya seluruh Indonesia ya, tapi dalam hal ini kita konteks Sultra. Pak, ini untuk proses misalnya dari pengajuan sampai maksudnya mendapatkan pinjaman Cair. itu ya pencairannya itu ada jangka waktunya misalnya. Kita punya target sebetulnya, punya target dari pengajuan dengan asumsi lengkap ya. Kita berawal dari lengkapnya ya, kan banyak bukan mengajukan tanpa kelengkapan ya, Iya. tapi semenjak lengkap itu maksimal 2-3 hari. Betul Pak Asul ya? 3 hari. Pak Asul yang di belakang yang Langsung setujui ya. Kenapa? Langsung setujui ya. 2-3 hari kalau soal Artinya lengkap. langsung ada keputusan kalau hasil surveinya oke, langsung 2-3 hari itu ada keputusan cair atau tidak. Jadi keputusan cair dan tidak itu 2-3 hari. Iya, mungkin Pak kalau maksudnya dengan melihat kondisi maksudnya sebelum adanya maksudnya penyaluran kur ini seperti apa Pak pegadaian sendiri melihat nasabahnya yang di Sulawesi Tenggara yang khususnya di bidang usaha, kan sebelumnya mungkin ada pinjaman yang dilakukan tapi tidak melalui kur misalnya dengan menggadai. Nah, seperti apa Bapak melihat kondisi UMKM kita misalnya apakah dengan adanya kur ini akan lebih mempermudah mereka memiliki modal atau bagaimana Pak? Oke, baik, terima kasih luar biasa pertanyaannya. Kita memang sebelumnya punya kredit namanya kredit kreasi kredit usaha, namanya kreasi di kita istilahnya. Itu memang diperuntukkan untuk usaha dengan barang jaminan BPKB. Kemudian ada juga barang jaminan sertifikat, tapi itu bukan berbasis kur. Nah, selama ini memang potensi di Sulawesi Tenggara ini luar biasa. Itu kita hampir tumbuh sekarang 13%. 13% dibandingkan dengan 31 Desember kemarin. Sampai sekarang itu bertumbuh 13,5%. Karena kami targetkan mungkin sekitar 16-17% bisa sampai di akhir tahun. Nah, potensi itu luar biasa. Nah, apalagi itu kan tarifnya 1% kan, flat. Ini dengan 0,28, saya rasa potensi yang sangat bagus sekali ini untuk meningkatkan UMKM di Sulawesi Tenggara ini. Jadi itu dari tarif ya. Dan kedua, kalau itu kan butuh jaminan tuh BPKB. Kalau ini tanpa jaminan. Jadi selama ini kadang itu menjadi dua hal ini yang menjadi agak memberatkan tanda kutip ya. Dengan tanpa jaminan, dengan tarif yang risiko bisnisnya lebih ya memang risiko bisnis. Tentunya semua kegiatan ada risiko ya. Tetapi kita sudah punya mitigasi bagaimana kita melakukan survei, bagaimana kita mensurvei secara baik, menghitung analisa keuangannya. Seperti itu.
Tetap pakai itu ya. Pakai jaminan saja masih bisa rugi apalagi. Ya, namanya juga bisnis Bisnis ya. ya betul. Ya, ini kita sudah punya ya tenaga-tenaga Sudah ini ada ya. kajian resikonya nggak Pak? Terkait Maksudnya, kan ada jaminan begitu. Tanpa jaminan begitu Pak. Kajian risikonya, jadi begini, itu dari sisi operasional dulu ya, karena Iya. semua ada risiko. Iya. Kita sudah melakukan analisa, baik karakter orangnya, baik usahanya, itu sudah kita analisa, sehingga pada suatu keputusan layak didirikan begitu kan. Kalaupun apa namanya macet gitu kan, wan prestasi, kita juga ada cara-cara bagaimana kita mencari nasabah dan sebagainya. Yang terakhir adalah mungkin ini off the record ya, Iya, siap. off the record